abad ke-16, berdirilah sebuah kerajaan Islam di tanah Yogyakarta oleh Sutawijaya yang diberi nama Kerajaan Mataram Islam. Hidup kerajaan yang sejahtera di daerah tanah Yogyakarta yang bernama Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Raja Sultan Agung dan istrinya bernama Ratu Wetan. Pada masa Kerajaan Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras, tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah permasalahan. Dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Ada apa kalian kemari? Kami ingin mengajak bekerja sama. Kerjasama apa yang kalian inginkan? Kami ingin mengajak bekerja sama dengan Mataram. Apakah kalian ingin Pulau Jawa tunduk pada kalian? No. Mengapa kau selalu berpikir seperti itu kepada kami, wahai Sultan Agung? Jangan berburuk sangka, kita hanya ingin meminta bekerja sama dalam memerintah. Memerintah apa yang kau maksud? IT seperti memerintah dalam wilayah dan hasil bumi. Jangan terima tawaran mereka, Kakanda. Mereka adalah orang-orang licik yang tidak dapat dipercaya. Kau benar, Adinda. Segera kau pergi dari kerajaanku. Selama aku masih hidup, jangan pernah bermimpi untuk menginjakan kaki di kerajaanku ini. Oh Deryo, baiklah jika itu keputusanmu seperti itu, tapi jaga bicaramu terhadap tuanku. Silakan saja, aku tidak takut. Cepat kalian pergi dari kerajaanku. Sudah, lebih baik kita pergi. Setelah 2 tahun menikah, Sultan Agung dan Raden Ayu Wetan dikaruniakan anak laki-laki. Mbah, tolongin Ratu Wetan ingin melahirkan. Baiklah, segera kita ke sana. Apa yang terjadi dengan Ratu Wetan? Dia ingin melahirkan. Cepatlah bantu segera. Baik, siap Baginda. Pelan-pelan ya. Satu pasti bisa. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Ayo Ratu, dikit lagi bisa. Alhamdulillah Baginda, anaknya lahir dengan sehat. Setelah kelahiran Hamangkurat, mereka pun menjadi keluarga yang semakin harmonis. Pada umur Hamangkurat yang kedua tahun, Raden Ayu Wetan melahirkan anaknya yang kedua, yaitu Raden Mas Syahwawrat. Selama mereka berdua hidup di satu kerajaan Mataram Islam, dari pertumbuhan umur Hamangkurat, dia sudah memiliki sikap sombong dan iri. Sebaliknya pula dengan sifat Raden Mas Syahwawrat yang rendah hati dan tidak sombong. Kerajaan Mataram Islam mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Hingga pada tahun 1645, awal Sultan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma mulai jatuh sakit dan ia ingin meninggalkan wasiat kepada kedua anaknya itu. Di sini sudah tidak lama lagi. Ayah akan menitipkan kerajaan ini kepada anak pertama ayah. Baiklah Ayahanda, jika itu yang kau mau, aku akan melanjutkan kerajaan ini. Bagaimana denganmu, Alid? Apa keberatan? Tidak, Ayahanda. Jika itu keputusan Ayahanda, Alit akan terima. Kakanda, kenapa kamu biarkan aku sendiri, Kakanda? Kakanda. Lepas kepergianmu, kerajaan terasa begitu sepi. Biasanya kau menemaniku bercerita. Sekarang diriku merasa hampa. Tak ada yang lebih indah daripada hari-hari bersamamu, Kakanda.
Ibunda! Alit! Alit! Ada apa dengan Ibunda? Aku tidak tahu, Alit. Ibunda tiba-tiba terjatuh. Ibunda sudah tidak ada. Tidak! Ibunda! Ibunda! Hahaha. Akhirnya kerajaan ini menjadi milikku. Akhirnya, akulah yang berkuasa atas kerajaan ini. Wahai rakyatku, sekarang akulah yang menjadi pemimpin wilayah ini. Aku berjanji akan menyejahterakan kalian. Kalian yakin dia akan mensejahterakan kita? Aku sih gak yakin ya. Lihat aja nanti ke depannya. Sudah. Jangan terlalu berburuk sangka pada orang lain. Beberapa bulan pun berlalu. Rakyat yang awal mula hidup dengan sejahtera mulai merasa geram dengan sikap angkuh raja baru itu. Di lain tempat, keadaan di istana pun mulai tidak teratur karena banyaknya prajurit yang meninggalkan kerajaan tersebut, yang disebabkan atas perilaku Raja Hamangkurat yang sombong dan angkuh. Salah satu mantan prajurit kerajaan tersebut menceritakan kejadian di istana kala itu kepada Pangeran Alit. Para rakyat pun yang mendengar kabar itu juga memutuskan berunding dengan Pangeran Alit untuk melakukan demokrasi. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rakyat dan Pangeran Alit berbondong-bondong ke istana. Turunkan Hamangkurat! Turunkan Hamangkurat! Turunkan Hamangkurat! Hamangkurat! Turunkan Hamangkurat! Turunkan Hamangkurat! Sebentar. Ada apa kalian berbondong-bondong kemari? Kami ingin protes. Mana janjimu yang akan mensejahterakan kami? Tuh kan, benar kan apa yang aku bilang? Gak mungkin dia nepatin janjinya. Lalu apa yang kalian inginkan? Kami ingin sejahtera. Jika tidak bisa mensejahterakan wilayah ini, biarkan Pangeran Alit yang menggantikan posisimu. Sudah. Bagaimana kita melakukan peperangan saja untuk membuktikan siapa yang berhak berkuasa? Betul. Baiklah. Wahai Raja Trunajaya, saya ingin mengajak bekerja sama denganmu. Kita akan menggabungkan wilayah raden kita dan nantinya aku akan membagikan hasilnya. Berapa persen keuntungan yang kerajaan saya dapatkan? Perkiraan yang saya akan bagikan sekitar 50%. Apakah setuju? Baiklah, kerjasama itu saya setujui. Besok kita akan melihat wilayah itu. Baiklah. Sit down please, Ya, terima kasih. Hai Hamangkurat, ada apa yang menemui kami? Aku ingin mengajak kalian untuk bekerja sama. What progression yang dia inginkan, Hamangkurat? Bekerja sama untuk mengalahkan rakyatmu. What happened with rakyat you? Rakyatku menentangku. Sementara prajuritku sudah menjadi pengikut Alit, adikku. We bersedia membantu, tetapi ada syaratnya. Syarat apa itu yang kau inginkan? You harus membagi sebagian ladang itu untuk kami. Baiklah, aku berjanji akan memberikan sebagian wilayahku kepada kalian. Alright, promise kita sepakat. Kalian tentang ajakan yang diajukan oleh Hamangkurat. Saya tidak yakin dengan janji apa yang akan diberikan kepada kita. Benar, lihat saja perjanjian yang dia berikan terhadap rakyatnya. Bagaimana jika kita menyusun strategi? Jika dia mengingkari janjinya, kita akan menyerang Hamangkurat. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana jika kita bekerjasama dengan kerajaan Trunojoyo? Ide yang bagus. Saya dengar kerajaan itu sedang dalam nasib kejayaannya. Saya dengar kerajaan Trunojoyo akan melakukan penyerangan karena mereka membela Pangeran Alit.
Alright, ide yang bagus. Saya setuju dengan kalian. Setelah beberapa hari dari perundingan, perang itu pun terjadi selama 3 hari lamanya. Perang pun dimulai dari pihak VOC yang menembak salah satu rakyat saat rakyat itu sedang bertani di ladang. Di lain sisi, rakyat lain yang melihat kejadian itu pun langsung memberitahu Pangeran Alit. Lalu Pangeran Alit pun mengumpulkan rakyat untuk melakukan penyerangan balik kepada VOC. Sarjo bangun! Sarjo! Dia sudah mati, Pangeran! Baiklah, jika begitu strateginya VOC. Mari kita melakukan peperangan. Siap, Pangeran! Wahai pengikut Pangeran Ali, maju kalian! Apa tujuan kalian kira kami? Karena kami telah bekerjasama dengan Hamangkurat untuk mengalahkan kalian. Selama beberapa hari perang terjadi, rakyat pun mengakui kekalahan. Kami mengaku kalah! Dan VOC bergegas menemui Hamangkurat untuk menagih janjinya di kala itu. Wahai Hamangkurat, kami telah menjalankan tugas kami untuk membantu. Sekarang, kami meminta janjimu itu. Tidak semudah itu aku memberikan wilayahku padamu. Kalian mau saja aku perbudak? VOC yang mendengar tanggapan Hamangkurat itu pun pergi dan tidak menanggapi perkataan Hamangkurat. Mereka langsung pergi menemui Raja Trunojoyo. Ada apa gerangan kalian datang ke sini? Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mengalahkan Hamangkurat? Bukankah kalian juga ingin mengalahkan Hamangkurat? Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kita bekerja sama. Baiklah, biarkan kami untuk mempertimbangkannya. Baiklah, kami akan menerima ajakan dari kalian. Di saat Hamangkurat merasa bahwa dirinya telah menang, tiba-tiba ada segerombolan prajurit kerajaan Trunojoyo yang menghampiri kerajaan Hamangkurat. Dengan keheranan, Hamangkurat pun memerintahkan prajuritnya untuk bersiap melawan penyerangan tersebut. Karena banyaknya jumlah lawan, Hamangkurat telah menyadari bahwa kekalahan sudah di depan mata. Hamangkurat langsung bergegas untuk meminta bantuan kepada pihak VOC. Di tengah perjalanan ia menuju pihak VOC, Hamangkurat melihat segerombolan VOC yang sudah memegang senjata. Sontak, ia pun melarikan diri. Dan akhirnya tertembak mati di tempat. Lalu VOC memberitahu kejadian tersebut kepada Pangeran Alit. Dan Pangeran Alit pun memberitahu kepada seluruh rakyatnya. Ini Hamangkurat sudah tiada. Apakah kau akan menggantikannya, wahai Alit? Kalau aku tidak ada, aku akan menerima harapanku. Kami percaya denganmu, Pangeran Alit. Jika kamu menjadi raja, kami dengan senantiasa menerima. Benar, Alit. Saya setuju dengan rakyatmu. Kamu harus meneruskan kerajaan ayahmu dan mensejahterakan rakyat adat sendiri. Karena Hamangkurat dan kamu telah tiada. Kamu harus bertanggung jawab dengan meneruskan rakyat kerajaan ini. Mereka tidak mau Pangeran Alit pun menyetujui dan naik tahta saat itu juga. Setelah kejadian panjang itu, kini Kerajaan Mataram Islam Kembali sejahtera. agak panas, Say. Ini sakti gue kayak suruh deh. Orang ada lihat apa? Enggak, terima kasih. Thank you. Terima kasih gitu aja. Apa itu tadi dengar tuh? Ada mau dicoba? Jangan, oke. Baiklah. Kau pergi dari kerajaanku selama aku masih hidup. Oh Daryu, baiklah jika itu Wahai Trunojoyo. Wahai Trunojoyo. Aku akan